Halo Sobat Teknik, perkenalkan nih Mimin akan membantu menjelaskan tentang leveling WaterPass Auto Level. Perkenalkan Sobat, Mimin dari Asistensi Mengajar Universitas Negeri Malang tahun 2024, yaitu Dede Fajar Frastio dan Adib Sultanul Asyar. Nah Sobat Teknik, ada yang tahu nggak? Apa sih yang dimaksud WaterPass Auto Level? WaterPass Auto Level adalah alat ukur yang dipakai dalam pekerjaan konstruksi dan survei untuk menentukan ketinggian relatif dari berbagai titik pada lapangan. Alat ini bekerja dengan cara memproyeksikan garis pandang horizontal yang otomatis, sehingga menjadi akurat sesuai dengan mekanisme penyetelan otomatis. WaterPass Auto Level ini memiliki keunggulan dalam pengukuran, di antaranya keakuratan yang sangat tinggi. Penggunaan alat ini tergolong lebih mudah. Waktu dalam pengukuran tergolong relatif efisien dibanding dengan alat manual. Selain itu, WaterPass Auto Level ini dapat dipakai pada konstruksi bangunan, pada pekerjaan pondasi dan struktur, pekerjaan jalan, penentuan elevasi, pemetaan topografi untuk mengukur kontur tanah, dan proyek infrastruktur lainnya. Nah, di sini Mimin akan menjelaskan dari apa saja sih alat yang diperlukan, cara pemasangan, dan perhitungan. Pertama yaitu adalah peralatan. Dari peralatan ini kita dapat mempersiapkan apa saja yang harus disiapkan, seperti helm safety yang berfungsi melindungi kepala dari benturan atau kejatuhan benda saat berada pada pelaksanaan survei. Kemudian katelpan yang berfungsi melindungi badan dari bahaya. Pastikan kalian semua sudah memiliki katelpan. Selanjutnya yaitu WaterPass Auto Level, yaitu visir berfungsi membidik objek secara kasar. Lingkar horizontal berfungsi untuk menentukan besaran dari sudut yang dibidik dengan satuan derajat. Sekrup A, B, C. Sekrup ini berfungsi untuk mengatur tingkat kedataran suatu pesawat pada sumbu vertikal. Gelembung nivou berfungsi dalam menentukan tingkat kedataran pesawat. Sekrup penggerak horizontal dipakai ketika mengarahkan pesawat secara halus terhadap objek yang dibidik. Lensa objektif, lensa ini berfungsi untuk menerima objek yang dibidik. Sekrup focus teleskop yang berfungsi mengatur kejelasan objek yang dibidik. Kemudian cermin nivou. Cermin ini dipakai untuk mempermudah membaca hasil pengukuran nivou. Sekrup fokus benang yang berfungsi mengatur ketajaman benang diafragma atau silang yang dibidik. Lensa okuler. Lensa ini memiliki fungsi untuk mengamati objek yang dibidik. Tripod merupakan alat penegak dalam mendirikan pesawat sederhana guna menstabilkan WaterPass sehingga pengukuran dapat berjalan dengan lancar. Unting-unting berfungsi sebagai penentuan WaterPass tepat berdiri pada tengah titik. Bak ukur biasanya dipakai untuk membantu surveyor dalam menentukan beda tinggi garis bidik dengan permukaan tanah. Cara membaca bak ukur sesuai dengan bak ukur yang dipakai. Contohnya pada bak ukur di samping menunjukkan bahwa setiap naik satu garis, maka dapat dibaca 10 mm atau 1 cm. Meteran dipakai untuk mengukur panjang dan jarak dengan satuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu kompas yang berfungsi untuk menentukan acuan arah mata angin seperti utara. Kemudian patot biasanya dipakai sebagai penetapan titik yang menunjukkan posisi yang telah ditentukan.
Payung biasanya dipakai surveyor dalam keadaan panah, sehingga garis tidak terlihat oleh surveyor. Tahapan selanjutnya Mimin akan menjelaskan tentang tata cara pengukuran dan pemasangan alat. Tahapan pertama yaitu pemasangan patok. Dalam pemasangan patok ini, memiliki fungsi untuk menentukan titik mana saja yang akan kita ukur. Dan jangan lupa pastikan patok sudah berdiri sesuai dengan titik yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu pemasangan tripod dan juga unting-unting. Dalam pemasangan tripod ini pastikan tripod berdiri tegak lurus. Jangan lupa mengunci kaki-kaki tripod dan juga ketinggian tripod sejajar dengan bawah dagu kita, supaya memudahkan dalam melihat lensa saat membidik. Setelah itu pasang unting-unting dan kita lihat apakah unting-unting telah berdiri tepat pada tengah patok. Jika unting-unting posisinya sudah berada pada tengah patok, maka bisa dilanjutkan langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu pemasangan water pass auto level. Pertama-tama letakkan water pass auto level di atas tripod, kemudian ikat dengan skrup yang berada pada tengah tripod dengan water pass auto level. Setelah alat terpasang barulah, kita dapat mengatur nivo supaya berada pada tengah garis. Putar skrup A dan juga skrup B secara bersamaan sampai gelembung berada pada tengah garis atas. Setelah gelembung sudah tepat pada tengah atas garis, kita putar skrup ke arah jarum jam sampai gelembung berada pada tepat tengah lingkaran. Dan pastikan ketika alat kita putar kemanapun, gelembung tetap berada pada tengah lingkaran. Proses pengukuran dengan water pass auto level. Langkah pertama yaitu membidik kasar bak ukur menggunakan visir. Dari visir tersebut, jika kita tarik garis dapat lurus dari visir dengan bak ukur. Setelah itu kita gerakkan skrup halus teleskop guna menempatkan water pass dengan bak ukur. Kemudian, kita gerakkan lingkar horizontal tanda N0 sebagai patokan sudut 0 derajat. Dan jangan lupa ukur ketinggian pesawat dengan bak ukur dari permukaan sampai tengah lensa. Langkah selanjutnya yaitu membaca benang atas, benang tengah, dan juga benang bawah. Jika dirasa pada lensa kurang jelas, maka kita dapat mengatur skrup fokus teleskop supaya bak ukur dapat terlihat jelas. Tampilan bak ukur jika dilihat dari lensa okuler dapat dibaca benang atas, benang tengah, benang bawah. Langkah terakhir dari pengukuran ini adalah perhitungan dari hasil survei. Dari hasil pengukuran poligon tertutup ini, kami mencontohkan 3 titik dengan 6 kali pesawat berdiri. Jadi ketika pesawat berdiri di antara titik 1 dan 2 maka diperoleh bacaan benang atas, benang tengah, benang bawah, tinggi pesawat dan sudut. Dan ketika pesawat berdiri pada titik 1,2, tiga hanya dibaca tinggi pesawat dan sudut. Cara menentukan sudut dalam adalah jika bacaan titik belakang sama dengan 0 derajat, titik muka sebesar variabel X derajat itu merupakan bacaan sudut luar. Sebaliknya jika bacaan titik depan 0 derajat dan titik belakang variabel X derajat, dalil ini berlaku untuk survei poligon tertutup. Langkah pertama yaitu mencari jarak dengan rumus benang atas dikurangi benang bawah dikali 100, kemudian mencari beda tinggi dengan memakai rumus benang tengah belakang dikurangi benang tengah muka. Mari kita coba mencari jarak.
yaitu jarak titik 1 ke pesawat 1 yaitu benang atas 1533 dikurangi 1390 benang bawah dikali 100 sama dengan 14.300 mm. Lakukan secara berurutan, sehingga terdapat 6 buah jarak yaitu antara titik 1 ke pesawat 1, pesawat 1 ke titik 2 dan seterusnya. Langkah selanjutnya, yaitu cara mengkoreksi sudut, yaitu dengan mengubah sudut luar menjadi sudut dalam. Dengan rumus 360 derajat dikurangi sudut luar, seperti contoh 360 derajat dikurangi 264 derajat sama dengan 96 derajat, sehingga terdapat 6 buah sudut dalam. Kemudian kita cari batasan dari sudut dalam dengan rumus N dikurangi 2 dikali 100, di mana N merupakan banyaknya sudut. Mari kita coba 6 dikurangi 2 dikali 180 sama dengan 720 derajat. Jadi sudut dalam tidak boleh lebih maupun kurang dari 720 derajat. Dari sudut dalam yang telah diketahui kita jumlahkan seperti contoh 96 ditambah 150 ditambah 92 ditambah 162 ditambah 76 ditambah 144 sama dengan 720 derajat. Dari hasil penjumlahan sudut dalam bisa dipakai dan dinyatakan benar. Langkah selanjutnya yaitu mencari beda tinggi, yaitu dengan rumus beda tinggi benang tengah dikurangi tinggi pesawat 1 sama dengan 1461,5 dikurangi 1540 mm sama dengan minus 78,5. Kemudian dari pesawat 1 menuju titik 2 dengan rumus tinggi pesawat 1 dikurangi beda tinggi benang tengah sama dengan tahun 1540 dikurangi 1491,5 dan seterusnya. Cara mengkoreksi beda tinggi, pertama-tama pindahkan beda tinggi antar plus dan juga minus, kemudian jumlahkan beda tinggi yang sudah dipisahkan. Contoh, 51 ditambah 57 ditambah 48,5 sama dengan 156,5, kemudian yang minus dijumlahkan dengan yang minus 8,5 ditambah minus 65,5 ditambah minus 5 sama dengan minus 149. Setelah dijumlah hasilnya kita kurangi, contoh 156,5 dikurangi 149 sama dengan 7,5. Setelah diketahui hasilnya, maka 7,5 dibagi 2 kemudian dibagi banyaknya bilangan plus dan minus. Lihat panah hijau menunjukkan minus dan panah kuning menunjukkan hasil nilai plus. Setelah itu bilangan plus dikurangi 1,25 dan bilangan min ditambah 1,25 seperti contoh hasil penjumlahan di samping. Setelah hasil dari penjumlahan dan pengurangan sudah sama, yaitu 152,75 atau dijumlah hasilnya 0, maka dapat dikatakan koreksi beda tinggi sudah benar. Dan hasil tersebut bisa kita masukkan ke dalam gambar seperti titik 1 yaitu 49,75 mili, pesawat 1 minus 79,75 mili, dan seterusnya.